Selamat pagi, pagi-pagi selamat. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita bawa diri kita datang kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami rindu waktu yang diberikan Tuhan. Kami mau mengisinya untuk dengar-dengaran firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan mempraktekkan firman Tuhan. Tolonglah kami, di dalam satu nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan terambil daripada kitab Kejadian, pasal yang ke-22, ayat yang pertama hingga dengan ke-19. Tetapi saya mau membacakannya ayat yang pertama saja. Demikian firman Tuhan. Setelah semua peristiwa itu, Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah Ishak, anakmu yang satu-satunya, yang engkau kasihi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu." Demikian jauh firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata setelah semua peristiwa itu, artinya sebelum dan sebelumnya sudah terjadi, di mana Allah menguji Abraham, seorang bapa yang beriman. Setidak-tidaknya kalau kita baca ada 12 kali Allah menguji Abraham. Lalu kita mungkin akan bertanya, kenapa sampai begitu banyak ya? Tapi kita harus melihat begini, emas kalau mau murni justru harus melewati peleburan, terus dibakar sampai akhirnya betul-betul murni. Abraham pun juga harus mengalami seperti itu. Pada waktu dia merespon, dipanggil daripada Ur Kasdim keluar, dia harus diuji oleh Tuhan. Betulkah Tuhan adalah menjadi Tuhannya? Dia meninggalkan sanak saudaranya, lingkungannya, keluarganya yang nyaman, lalu dia harus pergi kemana? Dia tidak tahu. Tetapi yang dia tahu, dia bersama dengan Tuhan. Nah, dikata di sini juga, setelah semuanya itu, artinya sebelumnya, dia juga membuat satu perjanjian dengan Abimelek. Karena di situ dia boleh melihat, sekali lagi, Tuhan menolong, memperhatikan daripada Abraham. Maka, di sini ditulis setelah semuanya itu. Nah, berarti kalau kita perhatikan, Allah sedang menguji, dan ujiannya inilah yang paling berat di dalam kehidupan daripada Abraham. Karena apa? Karena di situ ditulis adalah, ambillah Ishak, anakmu yang satu-satunya, yang engkau kasihi. Nah, ini cuma satu yang dikasihi. Berat bukan? Tetapi di sini hanya gambaran. Karena apa? Ishak tidak jadi mati. Tetapi saya dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara diingatkan, orang yang beriman itu harus terus-menerus memandang kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam situasi, kondisi apapun juga. Bahkan ujian demi ujian yang akan membawa saya dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara beriman teguh kepada Tuhan. Tapi berita yang terbesar adalah kita punya Allah Bapa yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal itu, yang satu-satunya itu, yang dikasihi. Dia berikan kepada saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Seperti Abraham yang mengalami ujian demi ujian, dan bagaimana dengan saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Mungkin kita mendapatkan ujian demi ujian, tapi percayalah, ujian demi ujian itu membuat saya dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara
makin dimurnikan iman percaya kita kepada Tuhan. Mari, pada waktu saya dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mengalami ujian, mari tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur untuk cinta kasih Bapa yang mengaruniakan anakmu yang tunggal Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami, tetapi mengutus Roh Kudus. Maka biarlah kami berjalan bersama dengan Tuhan sungguh-sungguh, mengisinya dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.